Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bekerja dari rumah atau WFH selama sepekan usai libur Lebaran Idul Fitri bukan menambah atau memperpanjang libur. Apakah WFH berlaku untuk semua sektor termasuk sektor pelayanan publik? Bagaimana kemudian memaksimalkan sektor pelayanan publik yang ditangani oleh aparatur sipil negara yang bekerja dari rumah? Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui Zoom dengan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ibu Rini Widiantini. Selamat siang, Ibu Rini. Selamat siang, Mas Reno. Baik, Ibu Rini, apa sebetulnya urgensi ASN WFH sepekan usai libur Lebaran Idul Fitri dan bagaimana kemudian perbandingan persentase ASN yang WFH dan WFO karena bagaimanapun pelayanan publik tetap harus berjalan? Pertama sebetulnya WFH pada masa sekarang ini, pada minggu ini konteksnya adalah untuk mengurai kemacetan sebetulnya. Jadi memang sementara kemarin ada himbauan atau permohonan dari Pak Kapolri dan Menteri Perhubungan untuk bagaimana kita berupaya untuk mengurai kemacetan. Jadi sifatnya WFH sekarang ini adalah hanya untuk mendukung kelancaran arus balik sehingga semua pejabat pembina kepegawaian bisa untuk mempertimbangkan beberapa kriteria disampaikan oleh Kapolri tersebut untuk supaya bisa tetap menjamin pengurai kemacetan, tapi juga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan ini bisa tetap berjalan. Dan kalau misalnya tadi Mas Eno menanyakan berapa persen, kita tidak punya datanya ya berapa persen ASN, tetapi ASN sendiri kan jumlahnya 3 juta dan kemungkinan besar mungkin sekitar 30% atau 40% juga melakukan mudik gitu ya bersama-sama begitu. Jadi WFH ini sebenarnya salah satu upaya yang memang untuk mendorong atau membantu kelancaran arus mudik. Dan kebijakan mengenai work from home ini sebenarnya juga sudah dilaksanakan berdasarkan SMN-PAN nomor 6 tahun 2022. Jadi disesuaikan dengan PPKM. Jadi tidak ada yang sesuatu yang baru bahwa sekarang jadi boleh WFH karena memang disesuaikan dengan SMN-PAN nomor 6 tahun 2022 itu, Mas Reno. Oke. SMN-PAN nomor 6 tahun 2022 itu pada bulan berapa, Bu Rini? Bulan tanggal 1 Maret tahun 2022 yang memang kita mengatur bagaimana pengaturan bekerja dengan lebih fleksibel working arrangement untuk para ASN bekerja. Jadi dengan SMN-PAN itu tentu saja dengan berpedoman kepada Inmendagri ada beberapa pengaturan mengenai sektor-sektor mana saja yang bisa melakukan WFA atau WFO begitu ya, yang baik esensial maupun non esensial khusus untuk ASN. Kalau yang di Mendagri kan memang semua sektornya, kalau ini khusus untuk ASN gitu. Ya, Itu bulan Maret kita sudah berlakukan. Bu Rini, yang memungkinkan untuk diterapkan WFH sepekan usai Lebaran? Nah, kalau yang sepekan usai Lebaran ini sebenarnya konteksnya seperti saya sampaikan tadi, konteksnya untuk mengurai kemacetan. Tetapi kalau yang SE nomor 6 tahun 2022 itu dalam kaitannya dengan PPKM dan itu sebenarnya masih relevan ya untuk kondisi sekarang. Jadi sektor-sektornya untuk yang sektor non esensial untuk ASN itu kalau misalnya daerahnya itu adalah pada level 4 maka dia maksimal 25% dia boleh WFO. Level 3 untuk maksimalnya 50% untuk WFO. Sedangkan untuk level 2 itu maksimalnya 75% boleh WFO. Untuk level 1 boleh 100% WFO ya untuk level 1. Nah, sementara untuk sektor yang esensial itu maksimal itu 50% untuk level 4 dan level 3. Sedangkan kalau untuk yang level kedua 75% itu boleh WFO gitu ya. Jadi 25% WFH-nya. Nah, sementara untuk yang sektor kritikal, nah ini sektor kritikal ini adalah untuk yang langsung layanan kepada masyarakat seperti rumah sakit gitu ya, kemudian perizinan dan sebagainya, itu memang diatur harus 100% masuk. Nah, jadi pelayanan-pelayanan kepada masyarakat tentu saja tetap berjalan. Dan ini juga diberlakukan kepada semua ASN yang memang karena sifat tugasnya
tidak bisa cuti, tidak bisa cuti bersama begitu ya. Itu mereka tetap harus bekerja dan nanti akan disesuaikan di akhir setelah selesai Lebaran. Dan ini kalau saat ini diberlakukan work from home itu tentu saja dimungkinkan karena disesuaikan dengan wilayah daerah di mana ASN itu Baik. bekerja. Baik, Bu Rini, apakah WFH ini juga berlaku untuk semua instansi? Jadi tidak hanya yang di pusat saja, namun juga di pemerintah daerah. Karena kalau kita lihat tadi di Garut, Jawa Barat misalnya, ini tidak ada ASN yang work from home begitu, semuanya WFO. Ini bagaimana? Sebenarnya kan Mas Seno ya, budaya mudik ini kan bukan budaya mudik di Pulau Jawa saja atau di kota Ya, besar saja, tetapi juga ini budaya mudik di semua gitu ya, di semua tempat. Dan kita lihat juga ternyata di daerah lain juga mengalami peningkatan mobilitas yang cukup tinggi, sehingga diharapkan dengan penyesuaian dengan skema WFH dan WFO ini bisa bisa mengurangi juga ya kemacetan, dan sekaligus juga seperti arahan oleh Pak Menpan RB bahwa dengan WFH ini juga bisa sebagai sarana untuk dilakukan isolasi mandiri setelah melakukan kita bertemu banyak orang, begitu melakukan perjalanan dengan bertemu dengan banyak orang gitu. Jadi memang tidak hanya berlaku untuk kota-kota besar saja, tapi juga seluruh daerah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. tapi ini sifatnya diwajibkan atau ini merupakan sebatas himbauan saja, Bu Rini? Nah, sebenarnya kalau ini tidak ada surat edaran Menpan lagi ya untuk Ya. yang masa 1 minggu ini sifatnya himbauan. Mengapa sifatnya himbauan? Karena setiap pejabat pembina kepegawaian diminta untuk mengatur sesuai dengan sifat tugas dan karakteristik dari instansinya masing-masing. Itu ada yang memang karakteristiknya memang sama sekali tidak bisa WFH, ya jangan dipaksakan. Ada juga yang memang bisa WFH gitu, silahkan dilakukan WFH. Dan WFH ini diutamakan kepada yang masih mudik supaya dia punya ada jangka waktu tidak bersamaan pulang kembali lagi ke dasar ASN untuk supaya tidak mengganggu kemacetan. Itu esensi daripada apa yang dikatakan oleh Pak Menpan kebijakan berkaitan dengan arus mudik ini. Gitu. Ya, Jadi Bu Rini, WFH-nya sendiri sebenarnya memang dimungkinkan. Ya. baik. Bu Rini Gimana, Mas? menjawab pertanyaan publik. Ya. Apakah WFH ini akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat? Kepastiannya seperti apa? Nah, jadi gini, di dalam kita kan sebagai ASN itu kewajiban kita adalah melakukan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu diatur di dalam SM Menpan maupun Mendagri juga. Jadi yang sifatnya kritikal, artinya yang memang langsung kepada layanan masyarakat itu kita tidak boleh berhenti melakukan layanan, terutama yang kritikal seperti rumah sakit, imigrasi, seperti itu ya. Kemudian Dukcapil dan sebagainya itu harus tetap, karena itu merupakan layanan dasar kepada masyarakat. Dan mereka juga diperbolehkan gitu ya berdasarkan Perpres untuk yang cuti untuk ASN kemarin itu, bahwa setiap ASN yang melaksanakan karena sifat tugasnya harus melakukan layanan kepada masyarakat yang bersifat kritikal, maka cuti bersamanya itu juga bisa dialihkan begitu. Jadi tetap kita menjamin bahwa itu tidak akan mengganggu layanan kepada masyarakat. Dan ini juga diharapkan kepada semua PPPK untuk juga memperhatikan hal tersebut ya. Jadi bahwa kebijakan pemerintah untuk memberlakukan bekerja dari rumah itu pada intinya tidak boleh mengganggu kepada layanan masyarakat. Demikian Mas Reno. Baik, terakhir Ibu Rini, apa yang menjadi himbauan bagi seluruh ASN baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah untuk bisa betul-betul mempertimbangkan dan juga penerapan dari himbauan WFH ini bisa betul-betul dioptimalkan dengan baik dan sesuai dengan kenyataan begitu kondisi di masing-masing wilayah? Baik. Pada kondisi sekarang WFH diberikan oleh Pak Menpan adalah untuk supaya Bapak dan Ibu ASN yang sekarang mudik supaya tidak kembali ke tempat asal dalam waktu yang bersamaan. Oleh karena itu dimanapun Bapak dan Ibu berada tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan tentu saja tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian Pak.
Baik, terima kasih Dan Sekretaris ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ibu Rini Widiantini sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat Ibu Rini. Terima kasih.